بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan masuk pada halaman 39 pada bab hasanat ka zabadil bahri. Di antara keutamaan Al-Qur'anul Karim bahwasannya orang yang membaca Al-Qur'an tersebut dia akan mendapatkan sekian banyak kebaikan. Kebaikan tersebut saking banyaknya kazabadil bahar, seperti buih-buih yang ada di lautan. Tidak bisa dihitung, tidak bisa diukur, dan tidak bisa dikira-kirakan. Saking banyaknya pahala yang didapatkan bagi orang yang mau membaca Al-Quran kalamullah. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, falahu bihi hasanah, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan dengan sebab Al-Quran tersebut. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Sedangkan satu kebaikan tadi akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kata Nabi SAW, orang yang mau membaca Al-Quran, dia akan mendapatkan satu kebaikan dari satu huruf Al-Quran. Nah, satu kebaikan ini dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Berarti ketika seseorang membaca 10 huruf dari Al-Quran, dia akan mendapatkan 10 kebaikan. Namun dikalikan 10 lagi sehingga 100. Ketika orang membaca 100 huruf dari suatu ayat Al-Quran, maka dikalikan 10 menjadi 1000. Wa hakadha halumma jarra. Demikian seterusnya. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Sehingga berapa ini?
Sudah 3 huruf ketika dia membaca alif lam mim. Dia akan mendapatkan 3 huruf, 3 kebaikan dikali 10. Jadi 30. Baru dia membaca alif lam mim. Dia sudah mendapatkan 30 kebaikan. Ini hadis riwayat At-Tirmidzi. Diperbincangkan berkaitan dengan sanad hadis ini. Ya. Sebagian para ulama di zaman dahulu ada yang mendhaifkannya. Namun wal khulasah, Syekh Al-Albani rahimahullah menyatakan isnaduhu jayyid. Sanad hadis ini jayyid, bagus. Qala al-Mubarakfuri, berkata al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala, ayyu mudha'afatin bil ashr, ay maksud dari wal hasanatu bi asyri amsalha, ay mudha'afa bil ashr, maksudnya dilipat gandakan dengan 10 kali lipat. Wa huwa aqallut tadha'uf al mau'ud, 10 itu adalah kelipatan terendah, bukan maksimal. 10 itu kelipatan terendah. Seseorang membaca Al-Quran, 1 huruf mendapatkan 1 kebaikan, dikalikan 10, dikali 10 itu adalah kelipatan terendah. Biqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha, siapa yang mendatangkan 1 kebaikan, maka dia akan mendapatkan 10 kali lipat kebaikan tersebut. Wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah Azza wa Jalla akan melipat gandakan siapa yang Allah kehendaki. Wal harfu yutlaqu ala harfil hija, 1 huruf dari Al-Quran itu diitlakkan, maknanya 1 huruf dari huruf hijaiyah. Wal ma'ani, mencakup juga huruf-huruf ma'ani. Wal jumlah al-mufidah, mencakup juga jumlah mufidah. Wal kalima al-mukhtalaf fi qiraatiha, juga mencakup kata-kata yang diperselisihkan dalam ilmu qiraah. Wa ala mutlaqil kalimah, dan semata-mata kalimat. Sehingga yang dimaksudkan man qara'a harfan min kitabillah, seluruh lafaz dan huruf-huruf yang ada di Al-Quran tanpa terkecuali. Mau dia huruf al-muqatta'ah, mau dia huruf ma'ani. Huruf muqatta'ah seperti alif lam mim, itu huruf hijaiyah yang muqatta'ah. Atau huruf ma'ani seperti hal, bal, ya, a, ini juga masuk. Intinya seluruh lafaz, seluruh kalimat, seluruh huruf yang ada di Al-Quran dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla ketika seseorang membacanya. Sehingga bagi antum para penuntut ilmu yang hari-harinya antum tersibukkan dengan qiraatul Quran, merugi apa enggak? Enggak rugi. Rugikah orang yang membaca Al-Quran? Enggak rugi. Semakin banyak dia membaca Al-Quran, maka akan semakin banyak kebaikan yang dia dapatkan. Kalau dia dalam sehari mampu membaca 100 huruf Al-Quran, berarti dia akan mendapatkan minimalnya 1000 kebaikan. Kalau dalam sehari dia bisa membaca sekian juz dalam Al-Quran, berapa kebaikan yang akan dia dapatkan? Bahkan berjuta-juta kebaikan yang akan dia dapatkan per hari. Antum Naufal dalam sehari bisa berapa juz membaca Al-Quran? 2 juz. 2 juz. Berapa huruf itu tadi? Sangat banyak sekali.
Kalau seandainya diuangkan, ya, misalkan satu huruf itu 1 rupiah, ketika antum bisa membaca 100 huruf, berarti 100 rupiah. Dikali 10 menjadi 1000. Bagaimana kalau antum salam sehari bisa membaca ribuan huruf? Dan antum lakukan setiap hari. Kebaikan yang antum dapatkan, makanya disebut dengan hasanat kazabadil bahr. Kebaikan seperti buih yang ada di lautan. Wa qala al-Ajurri, berkata Imam al-Ajurri, wa qad a'lama Allah taala khalqahu anna man talal Qur'an. Sungguh Allah azza wa jalla telah menginformasikan bahwasannya orang yang membaca Al-Qur'an wa arada bihi mutajarata maulahul karim, dan yang diinginkan oleh dia tatkala membaca Al-Qur'an adalah mutajarah, berdagang dengan Allah azza wa jalla, fa innahu yurbihu ar-ribah alladzi la ba'dahu ribah. Maka sesungguhnya Allah akan memberi dia keuntungan dengan keuntungan yang tidak didapati lagi setelah keuntungan tersebut, yang tidak ada tandingan lagi. Wa yu'arrifu barakatal mutajara fid dunya wal akhirah, serta Allah akan mengenalkan kepada dia keberkahan dari perdagangan dia tersebut. Inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tijaratan lan tabur. Seseorang membaca Al-Qur'an adalah perdagangan dengan Allah azza wa jalla, perdagangan yang dikatakan dalam Al-Qur'anul Karim tijaratan lan tabur, perdagangan yang tidak akan merugikan, tidak akan bangkrut. Sehingga kalau antum mau membaca Al-Quran, mau menghafalkan Al-Quran, rugi kah? Tidak akan rugi. Kebaikan yang antum dapatkan di dunia dan di akhirat, akan tetapi butuh waktu dan kesabaran dalam belajar. Namun kalau antum memilih untuk tidak belajar di pondok pesantren, antum memilih untuk sekolah umum, adakah waktu untuk baca Al-Quran? Tidak ada. Justru antum akan dilelahkan, capek fasih kalau sekolah. Antum sekolah dulu kemarin di mana? Min 2 di mana? Ajo. Naik apa ke sana? Naik motor, diantar. Pagi-pagi pergi, balik lagi. Iya enggak? Capek enggak? Capek. Ya. Siapa yang kemarin sekolah umum? Feroz. SD-nya di mana? Hah? Muhammadiyah mana? Di mana itu? Palayuda. Rumah antum suka bangun? Jauh dah? Jauh. Pagi harus naik ojek, kadang diantar, balik lagi. Capek dah? Capek. Kalau belajar di sini capek apa enggak? Enggak capek. Tidurnya di bawah kok. Belajarnya juga di sini. Iya enggak? Enggak capek. Antum mau ke kamar mandi, tinggal di kamar mandi. Jarak beberapa meter. Mau makan juga jarak cuma beberapa meter. Mau tidur juga berapa meter. Capek apa enggak? Enggak capek. Justru ketika antum sekolah umum, antum capek, lelah. Ada PR? Di sini dikasih PR enggak? Hah? Ada PR. Sering apa enggak? Jarang. Sekolah umum PR-nya berapa hari? Bahasa Indonesia, matematika, stres antum. Iya mana? Antum ketika sekolah umum baca Al-Quran? Hah? Al-Quran apa antum baca? Hah? Di sini antum baca Al-Quran, antum ngaji. Salat jamaah enggak antum ketika sekolah umum? Salat jamaah? Jamaah di mana? Di masjid. Ya. Antum akan ketemu kawan-kawan yang jahil. Ya enggak? Ketemu cewek-cewek. Ya enggak?
Kalau di sini antum fokus belajar, tidak lelah, tidak capek, tidak ada kenikmatan yang paling nikmat ketika seseorang belajar Al-Quran, membaca Al-Quran. Nabi yang mengatakan khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Antum pengen belajar sekolah favorit? Siapa yang di sini yang pengen sekolah di tempat sekolah yang favorit, sekolah terbaik? Anak mau tanya, sekolah terbaik di Palembang ini di mana? Oke, sekolah terbagus di Palembang ini. Nah, pinter Azam jawab, di sini kata Azam. Ya, Azam pinter jawabnya di sini. Kenapa Azam di sini paling bagus? Hah? Kenapa di sini paling bagus? Belajar agama. Kalau sekolah SD umum yang paling bagus apa? Hah? Adalah ya yang paling bagus ya. Nah, tapi kan Nabi bilang apa? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an. Sehingga ketika antum belajar Al-Qur'an, antum adalah orang yang paling baik, paling istimewa. Rasul yang mengatakan seperti itu, bukan Presiden Jokowi, bukan Bapak Herman Deru, bukan Raja Salman, tapi Rasul. Rasul mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian, dalam riwayat yang lain, afdalukum, orang yang paling afdol di kalangan kalian, man ta'allamal Qur'an, orang yang mempelajari Al-Qur'an. Jadi ketika antum belajar tahfidzul Quran, menghafalkan Al-Quran, jauh lebih baik dari mereka-mereka yang tersibukkan dengan matematika, tersibukkan dengan fisika. Ada di sini yang bisa ngitung, semuanya bisa ngitung, bisa baca, bisa baca. Jangan mikir, tapi Ustadz, kalau saya belajar di pondok pesantren, saya tidak ngerti teknologi. Kata siapa? Justru sekarang ini, anak-anak pondok pesantren lebih ngerti teknologi dibandingkan orang-orang di luaran. Buktinya, anak-anak pondok pesantren, kalau pulang ke rumah, pinter-pinter main game, main HP. Bahkan pinter pesan barang melalui Lazada, Shopee. Ya benar? Nggak kalah saingan. Ya kan? Nah itu tadi. Sehingga malu nggak antum kira-kira belajar di pondok pesantren, ngafalkan Al-Quran? Malu nggak Surya? Nggak malu. Ya. Ngapa harus malu? Sesuatu yang mulia, bukan sesuatu yang hina, bukan sesuatu yang rendah. Ketika antum ingin belajar memahami agama Allah Azza wa Jalla. Ananda, antum sudah bisa baca Al-Quran sekarang? Udah bisa dia? Udah bisa ngafal sendiri dia? Agak mendingan, sedikit-sedikit. Udah bisa baca Al-Quran? Ya. Setahun ya kayaknya dia. Belum nyampe setahun. Ya, baru berapa bulan antum di sini? Hah? Ini jawabnya. Berapa bulan ini? Setengah tahun ya? Hah? Setengah tahun. Azam sudah bisa baca Al-Quran? Dulu Azam ini Iqra kalau nggak salah dulu ya. Hah? Sekarang? Masya Allah Azam. Di sini yang paling banyak hafalannya siapa? Hah? Abid. Berapa hafalannya Abid? Abid 12. Masya Allah Abid. Antum dibesarkan dari rumah yang mungil, ya, Darul Hadis, ikut belajar Qatrun Nada. Abid itu santri senior dia. Pelajaran yang pertama kali dia belajar di Darul Hadis itu syarah Qatrun Nada dia. Setelah Abid siapa lagi? Hah? Zubair. Masya Allah Zubair.
Berapa hafalan antum? Hah? 10 juz. Masya Allah ya. Siapa lagi? Aiman. Aiman berapa Aiman? 10 juz. Masya Allah ya. Allah barik fikum. Siapa lagi setelahnya? Berarti yang paling banyak Abid ya, 12 juz. Abid. Naufal antum berapa Naufal? 18. Ya dijaga terus ya, di murojaah ya. Ditambah terus. Kan berkurang. Berkurang atau bertambah atau bertahan? Hah? Berkurang. Antum Sauki baru 5. Ya lah Sauki semangat terus. Si apa itu yang baru itu siapa namanya? Azam Kabir berapa? Zaki berapa juz? Berapa? 3 juz. Enggak apa-apa. Zakir? Hah? Sejuz? Enggak apa-apa, Masya Allah. Si Zaki Sogir 3 juz. Enggak apa-apa, enggak masalah. Fasih? Hah? 1,5? Enggak masalah. Terus menghafal. Iya. Azam? Tadi berapa? 2,5. Ananda? Belum. Antum berapa? 2 juz, insyaallah. Surya 4 juz. Jadi yang di atas, yang 10 ke atas tadi siapa? Subair, Aiman, Naufal, Abi. 4 ya? Hah? Si Randi, insyaallah. 5 orang ya. Ya, 5 orang. Siapa tahu ada hadiah nanti kan untuk yang hafalnya sudah 10 ke atas. Wallahu ta'ala mushab. Antum belajar terus, menghafal terus, ya semangat. Ya, doakan orang tuanya antum. Doa minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar antum dimudahkan menghafal Al-Qur'annya, ya. Naktafi bihadzal qadar.